Groundbreaking proyek abadi Blok Masela oleh Presiden Prabowo Subianto pekan ini lebih dari sekedar seremoni dimulainya pembangunan salah satu proyek migas terbesar nasional. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya penantian hampir 3 dekade sejak kontrak bagi hasil ditandatangani pada 1998. Sebuah perjalanan terlalu panjang bagi proyek yang sejak awal diproyeksikan menjadi penopang pasokan gas Indonesia. Selama 27 tahun, Masela berkali-kali mengalami perubahan arah, skema pengembangan berganti, desain proyek direvisi, kepemilikan berubah, perizinan memanjang, hingga dinamika investasi global ikut memengaruhi keputusan akhir. Cadangan gas yang telah lama ditemukan, akhirnya baru memasuki tahap konstruksi ketika kebutuhan energi nasional kian mendesak. Presiden meminta pembangunan tidak kembali mengalami hambatan dan seluruh pemangku kepentingan bekerja sama agar proyek segera memasuki tahap produksi. Pemerintah menyebut sejumlah tahapan penting telah menunjukkan kemajuan, termasuk penyelesaian Front-End Engineer and Design atau FIID yang dimulai penuh sejak September 2025. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau 376,02 triliun rupiah dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 sampai 2030. Menurut pemerintah, Blok Masela memiliki potensi produksi gas hingga sekitar 1.200 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Dalam rencana pengembangan, proyek diproyeksikan menghasilkan 9,5 juta ton NLG per tahun atau gas pipa sekitar 150 MMSCFD serta kondensat sekitar 35.000 barel per hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut proyek tersebut diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 137,8 miliar US dollar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, proyek diperkirakan meningkatkan PDRB Provinsi Maluku sebesar 95 miliar US dollar serta PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 92 miliar US dollar. Pemerintah menegaskan produksi gas lebih diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Menurut Bahlil Lahadalia, minimal 60% produksi LNG akan digunakan di dalam negeri, sedangkan maksimal 40% dialokasikan untuk ekspor. Pasokan domestik direncanakan diserap oleh PT PLN, PT Perusahaan Gas Negara, serta PT Pupuk Indonesia. Bahlil juga menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia akan membangun industri hilirisasi di Kepulauan Tanimbar. Selain kontribusi terhadap PDB nasional, pemerintah memperkirakan proyek akan menyerap hingga 12.000 tenaga kerja pada puncak konstruksi, memprioritaskan pekerja serta vendor lokal, dan mempercepat pembangunan jalan, listrik, dan fasilitas umum di Kepulauan Tanimbar. Presiden Prabowo juga meminta BUMN, Danantara, dan Pertamina memberikan pendampingan kepada pelaku usaha lokal agar mampu masuk dalam rantai pasok proyek. Menurut Presiden, pembangunan ekonomi harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Meski konstruksi telah dimulai, Inpex mengaku kenaikan biaya konstruksi menjadi tantangan pengembangan proyek. Perusahaan menargetkan tingkat pengembalian internal atau IRR sekitar 15% dan membuka peluang pembahasan insentif tambahan dengan pemerintah apabila target tersebut sulit dicapai. Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai pengalaman Masela menjadi pelajaran penting bahwa intervensi pemerintah terhadap keputusan teknis proyek perlu dievaluasi agar keterlambatan panjang tidak kembali terjadi pada proyek migas strategis lainnya. Menurut Hadi, percepatan proyek selanjutnya akan bergantung pada penyelesaian perjanjian penjualan gas atau Gas Sales Agreement atau GSI dan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision atau FID. Dia menjelaskan pekerjaan engineering, procurement, construction, and installation atau IPCI umumnya berlangsung sekitar 36 bulan setelah kontrak diberikan. Oleh sebab itu, apabila FID maupun GSI mengalami keterlambatan, target produksi pada 2029 berpotensi kembali bergeser.
Hadi juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu jauh mengintervensi keputusan teknis para profesional sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Menurutnya, perubahan desain maupun arah pengembangan proyek justru menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan proyek-proyek migas berskala besar di Indonesia. Pada akhirnya, groundbreaking Masela memang menjadi momentum penting bagi industri migas Indonesia. Namun, sejarah panjang proyek tersebut menunjukkan bahwa seremoni bukanlah garis akhir.